Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah banyak memuji Tuhan, biarlah saat ini kita bersama-sama akan membuka Alkitab kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang tadi juga sudah dibacakan oleh Pak Karno, ya, bukan sebuah kebetulan kalau ayatnya sama. Ya, kita akan bersama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kemudian kita juga akan membaca di dalam surat 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai yang ke-16. Kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kemudian 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai yang ke-16. Saya mengundang Bapak Ibu dan Saudara untuk berdiri, kita akan bersama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Surat 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mari kita akan berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami datang dengan segala keberadaan kami, dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Kami rindu kebenaran firman-Mu akan berbicara banyak dalam kehidupan kami, akan mengajar kami, menasihati kami, memperbaiki perilaku kami ya Tuhan. Karena itu saat ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau terus Tuhan dengar-dengaran akan setiap kebenaran firman-Mu. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, jikalau di dalam kehidupan kami ini, Engkau terus menyatakan kehendak-Mu, tuntunan-Mu dan nasihat-Mu bagi setiap kami. Karena itu Allah Roh Kudus, biarlah Engkau mengurapi kami Tuhan, pribadi demi pribadi. Engkau yang melawat kami Tuhan ketika kami mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan, Engkau yang akan mengurapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan kelemahan hamba. Engkau layakkan hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu dari awal hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita akan mendengarkan satu pujian yang dinaikkan oleh Frankie Kuncoro. Ya. Kita akan melihat sejenak.
Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ya, terima kasih Saudara Andre. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sering menyanyikan lagu ini, kemenangan terjadi di sini. Dan yang menyanyikan ini adalah Franky Kuncoro. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara tahu lagu ini hits tahun berapa? Ya. Lagu ini hits tahun, ya silahkan slide yang kedua, 2015. Ya. Jadi sudah sekitar 10 tahun. Ya. Nah, kenapa saya meminta multimedia untuk menayangkan ini, untuk kita diingatkan dengan lagu ini? Ternyata ada latar belakangnya ya Bapak Ibu. Kalau sekarang ini Franky Kuncoro ini dipakai Tuhan untuk menjadi seorang penyanyi rohani, dan lagu-lagu yang lain masih banyak ya. Misalnya untuk yang sekarang kita seringkali menyanyikan Sekali Yesus Tetaplah Yesus, itu juga dinyanyikan oleh Franky Kuncoro ini. Nah, ternyata rahasianya adalah ketika dia menyanyikan lagu yang pertama, kemenangan terjadi di sini, ada sebuah latar belakang karena beberapa waktu sebelumnya Franky ini membuka sekolah musik, tetapi ada banyak pergumulan dan sekolah ini akan ditutup. Dia juga mengalami kebingungan, dia mau kembali ke Surabaya. Tetapi di titik terendah itu, kemudian ada sebuah tawaran untuk dia menyanyikan sebuah pujian, untuk dia memuji menyembah Tuhan. Dan lahirlah lagu ini. Kemenangan terjadi di sini, dan itu diinspirasi dari Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16. Jadi kalau kita mendengar tadi kata-kata di dalam pujian, ada kekuatan di dalam hadirat Tuhan. Ku yakin akan firman-Mu, ku yakin akan Engkau ya Tuhan. Dan Franky ini mengatakan bahwa kekuatan manusia sesungguhnya bukan berasal dari perasaan atau pengalaman kita, tetapi dari perkataan firman Tuhan. Dan ketika dia ada di titik terendah, kemudian lagu ini dan Roh Kudus memakai dia untuk menyanyikan pujian ini. Dan kita bisa merasakan ketika menyanyikan pujian kemenangan terjadi di sini, itu bukan sebuah pengalaman pribadi dia sendiri Bapak Ibu. Tetapi sungguh-sungguh pengalamannya dengan Tuhan. Dan dia katakan bahwa kekuatan kita, kekuatan manusia, sesungguhnya itu dari perkataan firman Tuhan. Saya memberikan subtema untuk tema kita di bulan ini. Minggu ini berarti sore ini adalah bagian yang terakhir ketika 2 bulan ini kita mendengar firman Tuhan tentang apakah sumber kebahagiaan keluarga Kristen. Dan saya memberikan subtema sore hari ini, kebahagiaan datang dari kesukaan akan Taurat Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sudah mendengar beberapa minggu ini, bahkan sampai di bulan Oktober di minggu terakhir ini. Dan kita kembali kepada pengalaman Franky Kuncoro ini. Bagaimana di dalam kehidupannya ternyata dia mencintai Alkitab. Orang tuanya adalah seorang yang cinta Tuhan. Orang tuanya adalah seorang yang mencintai firman Tuhan.
Dan dia katakan waktu kecil aku tuh sebetulnya terpaksa gitu ya. Tetapi aku mencoba untuk membaca, merenungkan. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara tahu ternyata ayahnya itu adalah jemaat awal, salah satu pendiri Gereja Bethel Indonesia, Kerajaan Allah di Solo. Ya. Kalau kita pernah ke Solo di Jalan Widuran ada sebuah gereja yang sangat besar yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Obaja. Ya. Ternyata ayahnya adalah salah satu pendiri. Dan dia diajarkan untuk mencintai Alkitab, dan di sini dikatakan firman Tuhan menjadi landasan dalam kehidupan pribadi bahkan setelah dia berkeluarga. Dan saya tuliskan di sini, dia katakan bahkan aku ini sampai pada keadaan kecanduan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita mendengar kata kecanduan, wah kok pakainya kecanduan ya? Kecanduan itu apa toh Bapak Ibu? Kalau orang kecanduan game, berarti dia punya sebuah kesukaan, ya, kesenangan, kegemaran yang sangat kuat. Jadi dia pakai kata kecanduan ini bukan sesuatu hal yang selalu negatif gitu ya. Tapi dia ingin menunjukkan bahwa aku sampai pada satu taraf atau standar. Saking sukanya dengan kebenaran firman Tuhan. Saking sukanya dia membaca Alkitab. Sampai dia katakan kecanduan firman Tuhan. Ya mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara kurang setuju dengan kata ini. Tidak apa-apa karena ini adalah pendapatnya ya. Tetapi ketika saya merenungkan, dia ingin menunjukkan kecintaan yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara, silakan slide yang selanjutnya. Di dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, di situ juga ada kata di ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi kebahagiaan itu, bagaimana sumber kebahagiaan itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita melihat di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama ini. Jadi Frankie tadi katakan aku ini kesukaannya itu sampai kuat banget gitu ya. Jadi kalau setiap hari aku tidak baca firman Tuhan, itu kok rasanya ada yang kurang gitu ya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, saya tuliskan di bagian yang bawah, melakukan suatu aktivitas yang disukai, itu akan memberikan pengaruh baik atau buruk. Ya. Jadi kata kecanduan ini bisa dipakai untuk sesuatu yang buruk, yang negatif. Kesukaan ini bisa dipakai juga untuk sesuatu yang baik. Ya. Jadi sekarang yang mungkin kita katakan, wah aku kok enggak setuju ya kata kecanduan. Mungkin sekarang kita akan berpikir ulang ya. Jadi di sini kebahagiaan menurut kitab Mazmur pasal yang pertama. Pasal yang pertama, kata yang pertama Bapak Ibu. Dengan sebuah perikop yang berjudul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Berarti orang fasik itu adalah orang yang tidak kenal Tuhan. Kitab Mazmur kita kenal adalah kitab sastra. Ya. Ada banyak hikmat-hikmat Tuhan yang kita bisa pelajari. Dan kitab Mazmur ingin mengatakan kebahagiaan sejati itu dengan dia memakai kata yang pertama, berbahagialah. Berbahagialah ini saya tuliskan di situ sebetulnya artinya adalah betapa bahagianya, betapa
betapa diberkatinya saya ini. Itu kira-kira Bapak Ibu dan Saudara. Ya. Jadi ketika kebahagiaan itu ditanyakan dalam kehidupan kita, ya, apakah Bapak Ibu dan Saudara bahagia? Gitu ya. Setelah mendengar firman Tuhan beberapa minggu ini sampai 2 bulan ini, apakah kita bisa pada sebuah kesimpulan yang sama gitu ya? Bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu sumbernya dari mana Bapak Ibu? Kira-kira kalau saya tanya dari mana? Dari mana? Dari Tuhan. Ya. Kebahagiaan sejati itu datangnya dari Tuhan. Ya, jadi intinya ketika kita mendengar firman Tuhan, sumbernya dari situ. Dan di kitab Mazmur ini juga ingin mengatakan ya, berbahagialah kata yang pertama. Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi dituliskan dulu di ayat yang pertama, yang tidak gitu ya, mulai berjalan, berdiri, bahkan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, ini kita bisa memperhatikan di sini dari mulai berjalan menurut nasihat orang fasik tidak boleh, ya. Berdiri di jalan orang berdosa juga tidak boleh, apalagi duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, baru di ayat yang kedua dengan kata penghubung yang menunjukkan sesuatu yang kontras, yang kontradiksi, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu yang saya tuliskan di sini, berarti melakukan satu aktivitas kegiatan itu memberikan pengaruh yang baik atau buruk. Ya. Jadi kalau kita biasa berjalan, di sini dikatakan ya, menurut nasihat orang fasik, tidak usah menurut firman Tuhan, gitu ya. Cari jalan pintas saja, cari orang pinter. Nah ini. Jadi kalau kesukaan itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hasilnya apa Bapak Ibu? Ya. Kita melakukan sesuatu bukan menurut kehendak Tuhan. Apakah ada keberhasilan? Ya, ya bisa saja berhasil. Ya. Nanti kita akan melihat di ayat yang ketiga. Apakah orang yang berhasil menurut ayat yang ketiga tidak pernah gagal? Oh ya pernah gagal, manusiawi ya. Tetapi tentu hasilnya berbeda ketika orang berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi di sini kelihatan ketika orang melakukan sesuatu yang menjadi kesukaan. Ketika orang suka melihat film porno misalnya begitu ya, kita tahu akan ada hasilnya seperti ini. Tetapi ketika ada seseorang yang kesukaannya ialah membaca, merenungkan firman Tuhan, nah dia akan mengalami kebahagiaan gitu ya. Maka kebahagiaan itu akan datang dari seseorang yang suka akan Taurat Tuhan. Jadi kita tidak mencari kebahagiaan di luar sana, tapi kebahagiaan itu akan datang dengan sendirinya. Kenapa ada orang-orang yang mencari kebahagiaan di luar sana yang bukan sejati? Entah itu bisa dengan game, entah itu dengan film porno, entah dia pergi ke satu tempat. Tetapi ketika dia pulang ke rumah, dia merasakan hati yang kosong, ya, kehidupan yang hampa. Gitu ya. Ini menjadi sebuah pertanyaan, kenapa orang bisa seperti itu? Orang bisa datang ke gereja,
Orang bisa datang beribadah. Orang bisa memuji menyembah Tuhan. Tetapi ketika ditanya, dia jujur mengatakan. Firman Tuhan disampaikan tentang kebahagiaan. Tetapi kenapa dalam diriku ini? Aku kok enggak bahagia? Kenapa Bapak Ibu? Karena dia kurang suka dengan Taurat Tuhan. Karena dia kurang suka dengan persekutuan dengan Tuhan. Jadi di sini sangat kontras ya. Kesukaannya itu apa? Kalau orang suka dengan Taurat Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, sekali lagi saya katakan kebahagiaan itu datang dengan sendirinya. Kita mengatakan aku sendiri di rumah. Tidak ada siapa-siapa. Tuhan izinkan kita ada di rumah sendiri. Anak-anak jauh, ketika Tuhan izinkan kita betul-betul sendiri di rumah. Kemudian kita melihat, aduh, kalau masih ada orang yang aku kasihi, kalau ada anak, kalau ada orang-orang di dekatku, pasti aku bahagia. Apakah demikian Bapak Ibu? Belum tentu. Sementara nanti kita mendengar ada orang yang di keluarga besar, ada banyak anggota di dalam keluarga. Tetapi orang itu menangis di kamar dan dia katakan, Tuhan, di sini ada banyak orang, tetapi hatiku kosong, hatiku hampa. Itu bisa terjadi Bapak Ibu. Jadi kebahagiaan itu sesungguhnya harus kita alami secara pribadi. Setiap anggota keluarga harus merasakan bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu bisa datang dengan sendirinya ketika kita suka akan Taurat Tuhan. Makanya kita bisa melihat tadi, saya mencoba memahami, iya ya, kenapa Frankie itu sampai mengatakan kecanduan firman Tuhan. Dan disitulah sekarang dia dipakai Tuhan untuk bisa memuji Tuhan, menjadi seorang pemuji penyembah Tuhan, dan lagu-lagunya diberkati Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak sedang menggurui Bapak, Ibu, dan saudara. Tetapi ketika firman Tuhan ini datang kepada kita sore hari ini, saya pun juga belajar apakah kebahagiaan sejati itu aku rasakan gitu ya. Jadi nanti kalau di bulan depan, minggu depan kita sudah masuk di bulan November ya. Kita sudah tidak membahas tentang sumber kebahagiaan. Lalu kita katakan, aduh aku kok enggak bahagia. Bukan begitu ya Bapak, Ibu, dan saudara. Tetapi sesungguhnya di sepanjang kehidupan kita, di dalam keluarga kita, mari kita mulai mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mencintai firman Tuhan. Kesukaannya adalah firman Tuhan, membaca, merenungkan. Dan kita akan melihat hasil yang berbeda. Maka di sini saya katakan melakukan satu aktivitas yang disukai, jelas itu nanti bisa kelihatan perbedaannya. Oh, kalau kamu suka membaca firman Tuhan, hasilnya baik. Itu kan Bapak Ibu ya. Tapi kalau kamu membaca hal-hal yang tidak bermanfaat, membaca, melihat, misalnya ini buku-buku porno gitu ya. Hasilnya juga tentu akan berbeda. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita mulai dari diri kita.
apapun pesan Tuhan itu, apapun yang kita dengarkan setiap hari, baik saat teduh pribadi kita, atau kita punya bacaan mingguan, bulanan, tahunan ya. Tidak masalah Bapak Ibu. Tapi kok aku nggak jelas ya, ini kok aku nggak ngerti ya, aku membaca mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Tetap kita harus membaca dan membaca Bapak Ibu dan Saudara. Sekalipun kadang-kadang kita nggak ngerti ini maksudnya piye gitu ya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Di sini kita bisa melihat bersama bagaimana kebenaran firman Tuhan itu yang ada di dalam kehidupan kita. Apakah sungguh-sungguh kita bisa mengatakan dan mengakui, iya betul Bu. Ya. Kata pertama dari kitab Mazmur ini, sungguh berbahagia, sungguh diberkati. Karena seringkali kita melihat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan berjemaat, ketika misalnya ini ya, di pikat atau di komisi atau misalnya di persekutuan begitu. Kita hari ini akan membahas tentang gitu ya, satu tema, satu perikop PA misalnya. Masih ada di antara jemaat itu yang aduh kok PA Bu, kok kayaknya berat gitu ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan kembali sore hari ini. Kenapa kesukaan kita ini adalah Taurat Tuhan. Taurat Tuhan ini di kitab Mazmur artinya adalah keseluruhan Alkitab ya, karena ini masih perjanjian lama. Taurat Tuhan itu ya firman Tuhan, ya Alkitab. Kenapa ada orang-orang Kristen, orang-orang percaya ketika diajak untuk PA misalnya gitu ya. Mendalami Alkitab. Aduh kok berat ya, males gitu ya. Tetapi mari kita melihat, oh ini firman Tuhan ini harus didalami. Aku baca sendiri aja nggak mudeng gitu ya. Justru seharusnya pola pikir kita, oh kalau PA itu diperlukan untuk apa? Nah justru untuk mendalami gitu ya. Yang kita tidak tahu jadi tahu. Sehingga tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Supaya kita semakin mencintai firman Tuhan. Saya bersyukur melihat jemaat di tempat ini. Orang-orang yang sederhana. Dan saya juga diberkati ketika mereka begitu haus dan lapar akan kebenaran. Mereka tidak melihat, oh ini yang membawakan si A, si B, oh masih ada kelemahan. Oh ini mahasiswa yang sedang belajar untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi mereka melihat apa toh pesan Tuhan hari ini. Dan ketika mereka diajak untuk dilatih gitu ya, untuk PA, untuk membaca ayat-ayat yang wah jarang ini dibahas gitu ya. Kenapa sekarang ada materi-materi pikat Bapak Ibu dan Saudara? Ibu Surya membuat materi-materi itu. Untuk apa? Untuk mengajar kita jemaat Tuhan. Oh iya ada ayat-ayat yang belum pernah aku dengar. Oh ternyata ini maksud perikop ini seperti ini. Tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Supaya kita semakin mencintai firman Tuhan. Bukan kemudian ketika PA kita debat gitu ya. Ngeyel di situ kemudian dengan pemikiran kita sendiri, bukan. Tetapi firman itu apakah berbicara kepada kita? Ketika kita semakin menggali, akhirnya kita jadi tahu, kita dibukakan gitu ya.
Maka di kitab Mazmur pun pasal 119. Hidup menurut Taurat Tuhan. Ayatnya berapa? 176. Satu pasal di kitab Mazmur, satu-satunya pasal yang paling panjang, 176 ayat. Untuk apa toh? Menjelaskan tentang firman Tuhan. Menjelaskan tentang tujuan kita ini belajar firman Tuhan. Agar kehidupan kita Bapak Ibu dan Saudara semakin hari semakin diperbarui. Kalau kita melihat kehidupan kita sekarang ini Bapak Ibu dan Saudara, di luar sana, di sini dikatakan jalan orang benar dan jalan orang fasik. Orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang berdosa yang jauh dari Tuhan. Seringkali saya tanya kepada jemaat, ngeri tidak kita melihat kehidupan orang-orang fasik sekarang ini? Ngeri Bu, takut Bu. Orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, mereka lebih mencintai apa? Perbuatan-perbuatan dosa. Lebih mencintai apa Bapak Ibu dan Saudara? Hal-hal yang mendatangkan kenikmatan duniawi, yang mengumbar nafsu kedagingan mereka. Tetapi berbeda dengan kita yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Silakan slide berikutnya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, apa hubungan antara berbahagia dan kesukaan akan Taurat Tuhan? Seperti tadi sudah saya katakan, kalau kita mencintai firman Tuhan, kebahagiaan itu akan datang dengan sendirinya. Sekalipun kita sendiri, kita tidak mengatakan bahwa aku ini kok hampa. Aku ini kok kosong, aku ini kok kesepian. Saya pernah mendapatkan satu video ya dari teman saya. Ada seorang mak gitu ya, mak ini umurnya sudah 80 tahun gitu ya. Lalu dia di video, lalu dia tunjukkan Alkitabnya. Wah sudah bentuknya sudah enggak karu-karuan ya. Lalu ditanya, "Mak ini kenapa kok seperti ini?" "Oh karena saya setiap hari saya membaca firman Tuhan, saya suka firman Tuhan." Dan dia katakan bahwa ada sukacita dalam hidupku. Dan ternyata dia tinggal sendiri Bapak Ibu. Ya. Dia tidak mau tinggal dengan anak-anaknya, dia tinggal sendiri. Dan dia katakan sudah beberapa lama ini aku sendiri di rumah. Tetapi aku bersyukur, bersukacita. Dan kesukaanku adalah aku membaca firman Tuhan. Ada kekuatan, ada penghiburan, ada jawaban. Dan dia tunjukkan di situ. Wah sudah bentuknya sudah enggak karu-karuan Bapak Ibu ya. Karena sering dibaca. Di sini saya tuliskan apa tahu hubungan berbahagia dan kesukaan akan Taurat Tuhan. Ya. Orang yang berbahagia, yang diberkati, tidak hanya berbalik dari kejahatan. Jadi kebahagiaan itu bisa datang dengan sendirinya. Di sini saya tambahkan bukan secara instan ya. Mak bedundu ujuk-ujuk gitu ya. Oh berarti kalau aku baca firman Tuhan, kebahagiaan itu datang dengan sendirinya. Wah segala sesuatu menyenangkan, bukan begitu. Mari kita lihat lebih jauh lagi Bapak Ibu. Kenapa kita harus baca, merenungkan dan melakukan. Membaca, merenungkan dan melakukan. Hubungannya apa? Orang yang berbahagia tidak hanya berbalik dari kejahatan. Oh ya aku terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Sudah cukup, bukan.
Kebahagiaan itu bisa datang ketika kita membangun iman kita dengan menaati kehendak Allah. Kehendak Allah itu kita dapatkan dari mana? Firman Tuhan atau Alkitab ini. Sehingga pikiran kita, sikap kita, tindakan kita sehari-hari mengalami perubahan. Orang yang tadi mengatakan, kenapa aku kok kosong, kenapa aku kok hampa. Baca firman sekali langsung, ujuk-ujuk mak bedunduk gitu ya, langsung berubah. Tentu tidak Bapak Ibu dan Saudara. Baca 1 kali, baca 2 kali ketika masuk dalam persekutuan untuk membaca firman Tuhan, untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Waduh ya, banyak alasan. Waduh aku sibuk Bu, aku enggak ada waktu Bu. Ketika aku membaca kok malah ngantuk gitu ya. Jadi di sini Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita ditanya apakah kamu mau bahagia? Mau. Kamu tahu bahwa firman Tuhan ini memberikan kebahagiaan. Amin. Tetapi bagian kita adalah kita mau melakukan dengan menerapkan firman Tuhan ini. Ketika sedang dalam keadaan susah, ketika kita sedang dalam keadaan kosong, ketika kita membaca firman Tuhan di situ. Ada pengalaman ketika orang mengatakan, kenapa aku kok kosong, kenapa aku kok jauh dari Tuhan. Ternyata ada sesuatu yang belum dibereskan dalam hatinya. Jadi ketika dia membaca kebenaran firman Tuhan itu, kamu harus mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Kamu harus bereskan dulu. Ini Bapak, Ibu, dan Saudara ketika kita membaca firman Tuhan. Bukan sekedar buku teori gitu ya. Buku-buku pengetahuan, bukan. Dan ketika orang itu mendapatkan satu pesan. Oh iya ya. Ternyata yang membuat aku kok kosong, kok hampa. Karena ada sesuatu yang belum beres dalam diriku. Aku harus bereskan ini. Dan ketika dia membereskan itu, ada kelegaan, ada ketenangan. Dan di situ dia belajar, aku mau lebih lagi tekun dan setia merenungkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan pengalaman kita? Sudah berapa lama kita mengikut Tuhan? Apakah firman-firman yang kita dengarkan sudah mengubah kita? Apakah kita menerapkan firman itu setiap hari? Kami bersyukur ketika jemaat mencoba dan terus mendengarkan blessing morning setiap hari. Meskipun itu juga pergumulan yang tidak ringan Bapak Ibu. Ya. Sebab firman Tuhan disampaikan 8 menit. Ya kalau misalnya agak panjang 9 menit. Tidak mudah Bapak Ibu. Bagaimana dari kebenaran firman Tuhan itu kemudian disampaikan singkat, jelas, padat, gitu ya. Wah, yang mendengarkan puji Tuhan, Bu. Tapi kami, ya, yang membuat bergumul ya, bagaimana caranya? Tidak panjang-panjang, singkat, jelas, padat. Tapi bisa diterapkan dalam kehidupan jemaat. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Ibu Surya punya sebuah beban ya. Ketika menyampaikan ini, Blessing Morning sudah hampir 1 tahun ya, tidak terasa ya, hampir 1 tahun. Ketika di awal-awal Ibu Surya punya beban, bagaimana caranya ya? Ya kami rapat, kami gumulkan, kami doakan gitu ya. Pertama 6 menit, wah kok singkat men gitu ya. Jemaat ada yang mengatakan, loh kok wis rampung.
Bu, enggak bisa Bu, ini kita evaluasi lagi ya. Ya sudah 8 sampai nanti kalau lebih panjang saya katakan, ya itu karena ketika Tuhan berbicara kan enggak bisa langsung set berhenti 7 menit, enggak bisa begitu ya. Saya katakan ya lebih panjang 10 menit kalau bagi saya enggak apa-apa Bu. Jadi ketika jemaat itu mendengarkan setiap hari. Ketika kita belajar untuk mencintai apa toh yang menjadi pesan Tuhan hari ini. Siapapun itu yang membawakan. Maka kita akan merasakan Bapak, Ibu, dan Saudara. Ada perubahan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa mengatakan betul. Kebahagiaan sejati itu. Ya seperti ini ketika aku mencintai, merenungkan, membaca. Maka di situ saya tuliskan caranya adalah kebahagiaan dengan kesukaan akan Taurat Tuhan. Hubungannya apa? Ya dari ketika kita meluangkan waktu, menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Hanya itu Bapak, Ibu, dan Saudara. Seperti kita punya sahabat. Kita hidup dengan orang-orang yang kita kasihi. Kita suka untuk bertemu, kita suka untuk berkomunikasi. Mari tanamkan dalam diri kita, mari kita punya komitmen. Sebelum kita mengakhiri tahun 2025 ini. Masih ada waktu sekitar 2 bulan ini. Mari kita belajar bahwa kebahagiaan itu diberikan Tuhan. Kebahagiaan sejati untuk keluarga kita, untuk masing-masing anggota keluarga. Bukan kebahagiaan yang semu Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi kebahagiaan sejati itu. Sumbernya adalah Tuhan. Dan firman Tuhan menjadi sumber kehidupan kita. Dan di sini saya tuliskan melalui Alkitab kita dapat mengetahui isi hati Tuhan. Seringkali sebelum firman Tuhan kita berdoa, Tuhan biarlah Engkau urapi hamba-Mu, Engkau menyatakan isi hatimu gitu ya. Coba kita renungkan kata-kata ini Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau misalnya Tuhan menyatakan isi hatinya, bukan sesuatu yang baik tapi unek-unek gitu ya. Kita juga siap atau tidak? Kalau kita berbincang-bincang dengan orang ya, ketika kita dari hati ke hati gitu ya, aku tuh mau bicara dengan kamu 4 mata. Ternyata kita punya unek-unek, ini apa bahasa Indonesianya unek-unek ya. Ada sesuatu yang mengganjal gitu, aku mau berbicara dengan kamu 4 mata. Coba sekarang Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika saya merenungkan ini untuk tahu isi hatinya Tuhan. Lah kalau isi hatinya Tuhan unek-unek terhadap kita, ya, kamu ini masih kurang ini, kamu ini begini, kamu begitu. Kira-kira kita siap enggak Bapak, Ibu? Ya. Kira-kira kita siap tidak? Ketika isi hati Tuhan ternyata melihat kehidupan kita. Nanti di slide selanjutnya kita akan melihat di 2 Timotius pasal yang ketiga nanti. Jadi bukan hanya sesuatu yang menyenangkan saja. Firman Tuhan tentang penghiburan, tentang berkat. Ya. Maka di Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga juga dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wah yes, ini janji Tuhan, sip ini gitu ya. Apakah tidak ada kegagalan dalam kehidupan kita? Bukan berarti kebenaran firman Tuhan ini ingin mengatakan bahwa apapun yang kita buat berhasil. Kita tidak pernah gagal. Bukan demikian Bapak Ibu. Bukan berarti kita tidak pernah salah. Tapi ketika Tuhan menyatakan isi hatinya, unek-uneknya terhadap kita. Kita jadi tahu dan kita terima itu semua. Aku ingin merasakan kebahagiaan yang sejati.
Ketika Tuhan menyatakan tentang kesalahanku, ketika Tuhan menegur aku, bahkan orang yang paling dekat dengan aku tuh enggak tahu sebetulnya ada sesuatu, ada dosa dalam diriku. Ya ini unek-uneknya Tuhan terhadap kita ya. Kamu itu masih ada dosa. Kamu itu melakukan kesalahan. Kenapa kamu belum membereskan kok kamu melayani Tuhan? Misalnya gitu ya. Bagi kita pelayan-pelayan Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui Alkitab firman Tuhan kita tidak hanya mengetahui isi hati Tuhan. Tetapi kita juga tahu tentang diri kita sendiri. Oh, aku ini orang yang seperti ini, oh aku kurang begini, oh aku ini sedang dibentuk Tuhan. Ya. Kita seringkali menyanyikan bagaikan bejana. Ya. Ini kalau dari tanah liat ini sudah bagus, sudah jadi vas yang bagus, tapi Tuhan lihat, wah ini perlu dirombak lagi gitu ya. Itu bagian dari diri kita ini. Ternyata masih banyak hal yang harus dibongkar dalam diriku. Firman Tuhan juga ketika kita belajar melalui firman Tuhan, kita dapat mengetahui bagaimana Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Kok bisa ya kebenaran firman itu mengatakan seperti ini? Aku kena. Ya, kadang-kadang kita kan merasakan seperti itu ya Bapak, Ibu, dan Saudara. Waduh, hari ini kok rasanya ini apa ini? Aku tertempelak gitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar ada jemaat, Bu, aduh aku kayak dikuliti itu. Waduh, bahasanya ya dikuliti itu ya. Jadi hal-hal itu kok bisa tahu ya, padahal tidak ada yang menyampaikan kepada hamba Tuhan. Ya, silakan slide berikutnya. Jadi di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, kesukaan kita akan Taurat Tuhan, akan firman Tuhan. Kita bisa mengetahui isi hati Tuhan. Yang menghibur kita, yang menguatkan kita. Tapi di satu sisi Tuhan juga punya unek-unek yang harus kita dengar. Ya. Tidak cuma menghibur kita, menyenangkan kita. Tapi Tuhan juga menegur kita, menyatakan kesalahan. Gitu ya. Dan di sini di kitab Mazmur dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ini sebagai sebuah gambaran atau ilustrasi gitu ya. Jadi kalau pohon ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya katakan tadi bukan berarti tidak pernah gagal. Bisa mengalami kegagalan, kita bisa salah langkah. Tetapi Taurat Tuhan yang menjadi sumber hidup kita ini. Di 2 Timotius dikatakan memperbaiki kelakuan, kita kembali lagi. Oh yang pertama belum berhasil, enggak apa-apa. Aku tahu gagal ini karena aku menuruti pikiranku sendiri. Aku nuruti karepku dewe. Aku ndak mencari kehendak Tuhan. Jadinya gagal. Maka kita diperbaiki, kita kembali kepada jalan Tuhan. Karena itu di sini saya tuliskan Taurat Tuhan menjadi sumber kehidupan kita. Betul-betul itu janji Tuhan Bapak, Ibu, dan Saudara. Apapun yang diperbuat berhasil, kita berhasil. Berhasilnya ini ukurannya tidak seperti ukuran dunia. Berhasil mendapatkan pekerjaan, berhasil mendapatkan pasangan hidup, berhasil dalam perusahaan, berhasil sebagai seorang ayah, ibu, sebagai suami, istri, sebagai seorang anak. Bukan menurut ukuran dunia. Berhasil karena kita tahu kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Oh, aku tahu ketika memilih pasangan hidup adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita akan merasakan kebahagiaan dalam keluarga kita.
Firman Tuhan menjadi sumber kehidupan kita seperti aliran air. Dan yang kedua di dalam 2 Timotius ada 4 manfaat. Firman Tuhan itu memang bermanfaat untuk mengajar. Semakin orang diajar, aku kok tambah seneng gitu ya. Semakin aku ada pendalaman Alkitab, aku kok seneng ya. Karena kita sedang diajar, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan yang ngajar siapa ini? Tuhan sendiri. Bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Orang lain, orang yang terdekat dengan kita, tidak mampu menyatakan kesalahan itu. Tetapi ketika kebenaran firman Tuhan diberitakan, disingkapkan, dibukakan, memberikan terang sehingga kita tahu aku salah. Kemudian memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Maka kalau kita melihat di ayat 14 dan 15, Rasul Paulus menyatakan di dalam ayat 14 dan 15, di sini juga menjadi teladan bagi kita keluarga-keluarga Kristen. Di situ dikatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima, engkau yakini. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Engkau ini siapa, Bapak Ibu? Timotius. Dari ibumu Yunike, dari nenekmu Lois, mereka mengajarkan tentang firman Tuhan. Baca firman, cintai firman. Sehingga akhirnya Timotius menjadi seorang hamba Tuhan. Dan Rasul Paulus katakan, sejak kecil engkau itu sudah dididik. Ya terus peganglah firman Tuhan itu. Baru setelah itu Rasul Paulus katakan, karena firman Tuhan Alkitab bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ya, slide yang terakhir. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, bila sore hari ini kita mari melihat kebahagiaan di dalam kehidupan kita secara pribadi dan keluarga. Dan yang menjadi kesimpulan saya tuliskan, Alkitab adalah sumber kebahagiaan sejati. Kita tidak perlu mencari kebahagiaan di luar sana. Kebahagiaan itu akan datang dengan sendirinya dalam kehidupan kita. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan dan berjumpa dengan isi hatinya, kehendaknya di dalam firman Tuhan. Dan yang kedua, kebahagiaan datang dengan sendirinya dari kesukaan kita akan firman Tuhan. Orang yang suka firman Tuhan dengan orang yang tidak suka firman Tuhan akan menghasilkan dampak yang berbeda. Yang terakhir, kesukaan akan firman Tuhan menjadi sumber hidup yang tidak akan pernah habis. Apapun saat ini yang menjadi pergumulan kita, persoalan kita, mari kita datang kepada kebahagiaan yang sejati, yaitu Taurat Tuhan.